Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cacin dan hari ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada teman-teman saya yang merayakan. Dan juga saya ingin mengucapkan maaf karena saya tidak bisa live seperti biasa bersama teman-teman di hari Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tapi saya sudah menyiapkan sebuah video yang menurut saya memiliki topik yang cukup menarik buat teman-teman. Jadi seperti biasanya, kalau teman-teman ingin berkomentar atau bertanya, silakan manfaatkan live chat atau bagian komentar. Nanti saya akan baca dan akan tanggapi. Belakangan ini kita sering mendengar istilah AI yang singkatan dari Artificial Intelligence. Teknologi ini sekarang bisa dijumpai di mana-mana. Misalnya aplikasi yang sering kita pakai sehari-hari. Seperti Google Map misalnya, yang bisa menyarankan jalan dan juga memprediksikan berapa lama kita bisa sampai ke tujuan. Di dunia fotografi digital juga sama. Belakangan ini, pabrikan kamera sering menggadang-gadangkan teknologi AI di kameranya. Seperti untuk sistem autofocus, yang katanya bisa mengenali bukan hanya wajah dan mata, tapi juga kepala, badan, gesture, dan juga banyak subjek lainnya. Memang sih dari dulu sebenarnya sudah ada teknologi yang namanya AI, misalnya mode otomatis kamera yang bisa mengenali berbagai skenario foto yang di depan mata kita. Apakah itu pemandangan, orang, atau makanan, dan juga hewan. Nah, untuk perkembangan softwarenya ini juga sudah makin canggih ya. Dari beberapa tahun yang lalu, teknologi AI di software, ya maksud saya editing foto, itu sudah mulai dikembangkan. Misalnya fitur content aware yang di Adobe. Nah, ini bisa menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan di dalam foto. Tadinya cuma bisa efektif untuk mengganti bagian kecil dari foto. Tapi sekarang saya perhatikan, area yang luas juga sudah bisa dan cukup bisa diandalkan. Contohnya, jika kita pergi ke suatu tempat dan langitnya mendung, tinggal klik aja auto detect sky-nya dan habis itu kita bisa ubah sesuai yang kita senangi. Untuk penggemar foto potret, saat ini saya lihat ada juga software yang mempromosikan dengan sekali slide aja atau geser saja, hasil foto itu langsung tokcer ya. Kulit wajah terlihat langsung bersih, padahal foto awalnya banyak sekali jerawatnya. Teknologi semacam ini beberapa tahun yang lalu masih jauh dari sempurna. Jadi kita bisa sering melihat adanya kesalahan software. Misalnya munculnya noise atau artefak-artefak yang bentuknya seperti pola-pola, warna yang aneh, dan sesuatu yang tidak seharusnya ada jadi ada di dalam foto ya, gara-gara editing atau processing yang terlalu berlebihan. Tapi saat ini sepertinya teknologi AI ini mulai bisa diandalkan dan makin sulit untuk membedakan foto yang menggambarkan realitas atau yang telah dimodifikasi. Cuma memang untuk bisa lebih nyaman saat menggunakan software yang powerful seperti ini, biasanya kita perlu komputer yang kuat dengan prosesor dan graphic card yang mumpuni. Kalau enggak, bisa lama banget prosesnya. Saya sendiri pernah mendengar juga, tapi belum pernah mencoba. Ada software yang dapat membuat foto, ilustrasi, dan gambar yang kita inginkan. Menurut yang saya tahu, kita tinggal menuliskan saja apa yang kita inginkan. Misalnya kita menulis apel, maka software ini akan membuat gambar atau foto apel buat kita. Tanpa harus kita memotret atau menggambarnya sudah langsung jadi. Kalau kita tidak suka gambarnya, ya tinggal generate lagi sampai kita puas. Software ini telah belajar dari berbagai gambar apel saat dia diprogram. Ya, nama teknologi ini adalah machine learning. Artinya dengan memberikan data atau referensi yang banyak banget ke software, dia bisa belajar sendiri dan membuat sesuatu dari nothing jadi something. Lantas apa artinya pengembangan teknologi ini untuk fotografer atau digital artist? Ya menurut saya di masa yang tidak terlalu lama lagi, foto-foto yang generik yang bisa dibuat oleh mesin, ya jelas tidak membutuhkan manusia lagi untuk membuatnya. Tentunya ini akan mengancam pekerjaan fotografer tertentu yang biasanya membuat foto untuk dijual sebagai stok foto misalnya. Suplai foto juga menurut saya sudah terlalu banyak dan banyak orang bisa mendapatkan gambar yang diinginkan dengan mudah. Sehingga kalau kita foto untuk stok foto misalnya, karya kita udah menjadi komoditas yang mudah tergantikan dengan biaya yang nyaris nol ya. Ya ini mungkin kabar buruk ya bagi teman-teman yang bekerja sebagai fotografer yang biasanya menjual karyanya. Dan termasuk juga digital artist yang mungkin membuat gambar yang biasa-biasa saja. Tapi saya percaya bahwa jika teman-teman punya karya yang unik, yang sulit dibuat atau diperoleh, tapi dibutuhkan oleh orang banyak, menurut saya karyamu tetap akan laku dan diapresiasi. Dan lagi, fotografer yang bekerja di segmen lain, seperti fotografer event, portrait, fashion, dan lain-lain, tentunya tidak perlu terlalu khawatir karena perusahaan-perusahaan tetap akan membutuhkan jasa kalian.
Lalu bagaimana dengan teknologi kamera dan software editing yang full otomatis ya? Ya kalau menurut saya sih gear dan software yang canggih tentunya akan sangat membantu orang awam yang belum pernah belajar fotografi atau editing untuk bisa memotret dan mendapatkan hasil yang lumayan bagus. Tapi secanggih-canggihnya AI di dalam kamera, dia tidak bisa menggantikan manusia dalam hal kesenian ya. Misalnya untuk komposisi, melihat dan mengatur pencahayaan, menjepret dalam waktu yang tepat ya, menunggu momen yang tepat untuk menjepret. Nah, karena kamera tidak bisa berpindah dengan sendirinya dan jelasnya dia tidak bisa menentukan kapan dia harus memotret. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, bagaimana dengan seniman yang berkarya secara manual atau fotografer yang menggunakan kamera dan lensa yang full manual? Nah, menurut saya juga tidak ada masalah karena selalu ada orang yang mementingkan proses pembuatan karya secara manual. Dan juga ada yang mengapresiasi sehingga karyanya bisa lebih unik, bisa lebih langka, dan juga bisa lebih halus daripada buatan yang pabrikan. Sebaliknya, pabrikan kamera yang mempromosikan kecanggihan AI-nya belum tentu bisa akurat 100%, terutama yang generasinya baru mengadopsi teknologi AI ini. Mungkin di masa depan, berkat pengembangan teknologi, bakal makin jitu pastinya. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kita agak sedikit skeptik ya, sambil kita menguji apakah benar yang dijanjikan oleh pabrikan kameranya itu betul atau salah, akurat atau enggak. Misalnya dalam kasus sistem autofocus, apakah kamera bisa diandalkan 100% untuk menghasilkan foto yang tajam dan akurat fokusnya di setiap frame fotonya? Ya, memang secara realistis agak sulit mengharapkan hasil yang selalu sempurna, yang 100% akurat. Apalagi kalau kita motretnya sangat banyak dan juga berturut-turut. Tapi kalau akurasinya mencapai kurang lebih 90%, saya rasa sudah bisa dipercaya dan diandalkan. Tapi kalau hanya 50-60%, misalnya kita shoot 100 foto, kita dapatin hanya 50 atau 60 yang fokus, itu agak sulit untuk kita percaya dan andalkan. Karena jangan-jangan foto dengan momen yang the best itu malah yang nggak fokus. Intinya teknologi AI yang ada di kamera kita, makin pintar itu menurut saya makin bagus ya. Membuat semuanya serba efektif dan efisien. Membuat foto yang tadinya mungkin kebanyakan misfokus, sekarang sudah kagak. Dan membuat kita lebih bisa fokus ke hal-hal yang lain daripada hal-hal teknis. Tapi teknologi baru ini juga jangan terlalu dianggap enteng. Bukan berarti kita tidak perlu mempelajari kamera lagi. Tinggal nyalain aja, langsung jepret-jepret, hasil bagus ya. Pengalaman saya sih menunjukkan bahwa semakin canggih itu kamera, semakin rumit settingnya. Salah tekan atau salah setting akibatnya juga bisa fatal juga. Lantas setelah kita menguasai setting otomatis, apalagi sebaiknya yang kita kembangin? Menurut saya sih sebagai fotografer, kita harus lebih fokus dalam mempelajari cara bercerita atau istilahnya storytelling. Jadi cara mengkomunikasikan perasaan lewat karya seni. Soalnya itu hal yang tidak bisa dikopi karena merupakan identitas atau jati diri kita. Jadi terima kasih kepada teman-teman member Info Fotografi yang selalu mendukung kami dengan setia. Maaf saya tidak bisa live hari ini dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Bagi teman-teman yang ingin belajar fotografi, videografi, dan editing, silakan hubungi kita melalui link di deskripsi di bawah. Sampai jumpa nanti. Bye-bye.